Peluncuran. Peluncuran kedua. Peluncuran ketiga. Peluncuran. Ini adalah kapal penjelajah paling canggih. Namun sekarang hanya bisa mengandalkan 3 parasut untuk berlayar dengan angin. Beberapa bulan yang lalu wabah virus akhir zaman yang mengerikan meletus. 80% manusia terinfeksi. Mereka berhasil lolos karena sedang menjalankan misi di luar. Ternyata setengah tahun yang lalu, Kapten Chandler menerima perintah. Memimpin 2 ilmuwan BD Rachel dan asistennya berlayar jauh bersama. Dengan cepat, Kapten menemukan Rachel di ruang helikopter. Namun ketika Kapten bertanya tentang pekerjaan utama mereka, Rachel hanya mengatakan bahwa mereka hanya melakukan penelitian burung laut. Kapten melihat peralatan profesional ini, mengetahui bahwa tidak semudah itu. Namun dia tidak banyak bertanya. Akhirnya, mereka hanya bertugas membawa mereka sepanjang jalan. Masing-masing menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa mengganggu yang lain. 4 bulan berlayar. Mereka akhirnya tiba di yang terakhir. Tujuan misi berada di dalam lingkaran Arktik. Di bawah komando kapten kapal. Dengan cepat, misi uji coba juga selesai dengan lancar. Mereka bersiap untuk mengakhiri 4 bulan keheningan radio. Menghubungi markas untuk persiapan kembali. Namun, Rachel yang mengumpulkan sampel di atas gletser mengalami kejadian tak terduga. 5 helikopter militer Rusia bersenjata sedang mendekati mereka dengan cepat, dan langsung meluncurkan 2 peluru kendali. Rachel segera mengemas sampel dan berlari kembali. Helikopter menyerang mereka dengan gencar. Para tentara juga mengangkat peluncur roket untuk membalas serangan. Pada saat yang sama, radar di kapal juga mendeteksi helikopter. Kapten kapal memerintahkan kesiapan tempur level 1. Mulai mendekati area target dengan cepat untuk melindungi Rachel dan yang lainnya. Dan memberikan peringatan kepada helikopter. Helikopter melihat James mendekat, langsung menyerang dengan 2 rudal. Kapten kapal memerintahkan serangan balik langsung. Meriam pertahanan jarak dekat 30 mm dengan laju tembakan 1000 peluru per menit. Tingkat tembakan langsung menghantam 1 pesawat. Meriam 120 mm ditembakkan secara bersamaan. 2 meriam lagi menembak jatuh 1 pesawat. Di sisi lain Gletser, 2 tentara Rusia melompat dari helikopter. Namun sebelum sempat berdiri tegak, mereka ditembak jatuh oleh tentara yang bertugas melindungi Lei. Helikopter terakhir juga ditembak jatuh oleh mereka. Terkena tangki bahan bakar dan jatuh. Lei dan yang lain segera kembali ke kapal. Kapten marah menemui Lei, menanyakan mengapa tentara Rusia datang untuk mencuri sampelnya. Dengan enggan, Lei pun menceritakan kebenaran. Ternyata 7 bulan yang lalu, terjadi wabah besar di Mesir. Dia datang ke Arktik untuk menemukan strain virus asli dan membuat vaksin. Dan 7 bulan telah berlalu. 80% populasi dunia telah terinfeksi. Kapten yang awalnya tidak sepenuhnya percaya, tiba-tiba menerima panggilan video langsung dari Presiden. Namun Presiden tidak muncul. Selamat pagi, Komandan. Nyonya, saya tahu, sebelumnya Anda mengenal saya sebagai Ketua DPR. Presiden meninggal 2 bulan yang lalu. 1 minggu kemudian, Wakil Presiden juga meninggal. Sisa personel pemerintah federal. Semua bersembunyi di bawah tanah 60 meter di bawah Gedung Putih. Presiden mengirimkan koordinat laboratorium. Dan meminta mereka untuk mengirim Legia ke laboratorium untuk penelitian YM. Terakhir, mengingatkan mereka bahwa sebagian besar negara sudah tidak ada lagi, termasuk pemerintah besar. Bahkan ZF mereka sendiri, pasukan, dan keluarga mereka semuanya telah lenyap. Hanya mereka yang terus mengapung di laut yang aman. Pada saat itu, radar tiba-tiba mendeteksi 1 DHD, sedang melewati di atas kepala mereka. Semua masuk ke posisi siaga. Intersepsi DD sudah terlambat. Serangan radiasi yang tiba-tiba. Seluruh James terkena energi radiasi yang kuat. Meskipun tidak ada kerusakan serius, namun kerusakan mesin dan sistem listrik akibat radiasi. Jika kapal tidak dapat diaktifkan tepat waktu, debu radiasi nuklir yang mengikutinya akan berdampak serius pada mereka. Sementara itu, kakak Rei di sisi lain juga tidak bisa melanjutkan eksperimennya karena listrik padam, dan menyimpan sampel di dalam lemari es. Tapi tidak bisa bertahan terlalu lama. Untuk memastikan kapal bisa diluncurkan dengan lancar, meminta semua orang mencapai area aman. Kapten menggunakan tubuhnya sebagai sekering. Lebih baik biarkan orang lain melakukannya. Mulai. Pindahkan tanganmu. Mulai. Kapten Nikki. Setelah menghidupkan kembali semua peralatan, bawahannya malah memberikan berita yang lebih buruk. Karena pelayaran tersembunyi selama 4 bulan, persediaan makanan dan bahan bakar di kapal mereka sudah sangat menipis. Saat itu, radar menunjukkan adanya kapal pesiar Prancis di dekatnya. Setelah kapten memanggil kapal pesiar tanpa hasil, mereka memutuskan untuk mengirim orang ke kapal pesiar untuk memeriksanya, dan mengumpulkan makanan dan bahan bakar. Dalam sekejap, puluhan tentara yang lengkap dengan perlengkapan tempur. Di bawah pimpinan kapten, mereka naik ke kapal pesiar. Namun mereka segera terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Kapal pesiar itu penuh dengan orang yang terinfeksi ST. Bahkan ruang penyimpanan makanan pun berubah menjadi ruang isolasi. Pada saat itu juga, seorang prajurit tersandung dan topengnya terlepas. Prajurit tahu dia berada di ruang yang terkontaminasi. Pasti akan terinfeksi di ruang tersebut. Untuk tidak membebani orang lain, dia mengeluarkan pistolnya.
Semua orang sibuk mengumpulkan makanan tanpa sempat berduka, sambil mengalirkan bahan bakar kapal pesiar ke James. Setelah mengisi ulang persediaan, James kembali berlayar. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai barat Amerika. Namun, berita yang lebih buruk datang. 5 hari yang lalu, Gedung Putih jatuh ke tangan musuh. Kapten tahu apa artinya mendarat saat ini. Apa yang akan mereka hadapi. Bersamaan dengan berita itu, ada juga sebuah video. Ternyata istri dan anak Kapten masih hidup. Mereka bersembunyi di sebuah pondok rahasia menunggu kepulangannya. Kapten terjebak dalam dilema. Jika tanpa perlindungan ZF, pendaratan kapal akan berbahaya. Jika tidak mendarat, mungkin tidak akan pernah bertemu istri dan anak lagi. Setelah memikirkannya dengan matang, Kapten menemukan Lei. Bertanya apakah dia bisa menyelesaikan pengembangan YM di kapal. Setelah mendapat jawaban positif dari Lei, Kapten pergi ke jembatan kapal, memberitahu seluruh kru tentang tidak bisa pulang. Sementara itu, di sudut laboratorium, asisten malah sedang menggunakan radio tersembunyi untuk berhubungan dengan luar. Kode panggilan Arctic Fox, aku adalah Seagul. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kapal perang ini tidak berlabuh di Amerika lagi. Kami sedang berbalik meninggalkan. Yang membuat Kapten semakin pusing adalah, setelah 5 bulan pelayaran, persediaan di kapal sudah sangat kurang. Harus berani berlabuh untuk mengisi persediaan, dan mencari peralatan yang diperlukan Lei untuk penelitian vaksin. Namun mereka tidak tahu keberadaan mereka telah dilaporkan kepada kapal perang Rusia. Mereka segera berlabuh di pelabuhan stasiun pengisian, dan mencari peralatan yang diperlukan Lei untuk penelitian vaksin. Ketika helikopter memastikan tidak ada risiko di area, mereka mulai menyiapkan untuk mendarat di stasiun pasokan. Namun mereka tidak menyadari bahwa sekelompok penjahat telah mengincar mereka. Sister Lei, yang sedang menyiapkan peralatan, diberitahu oleh Kapten untuk tidak turun. Karena Kapten tahu hanya dengan Lea hidup, ada harapan. Dia melarang Lea untuk mengambil risiko. Dia meminta Lea berada di ruang komando, dengan melihat layar pemantauan di kepala prajurit untuk mencari peralatan. Dengan cepat, Kapten memimpin 2 tim mendarat di stasiun pasokan. 1 tim pergi ke rumah sakit mencari peralatan yang diperlukan oleh Lea. Tim lain bertanggung jawab untuk mengirimkan bahan bakar dan mencari persediaan untuk kapal. Sementara Kapten sedang memimpin tim untuk patroli. Tiba-tiba seseorang keluar. Pria itu bernama Nolan, terikat dengan perusahaan tentara bayaran. Saat wabah virus terjadi, mereka bertanggung jawab mengawal sekelompok penjahat. Baru-baru ini karena virus, mereka membebaskan semua orang. Namun para penjahat itu membunuh mereka semua. Hanya Nolan yang berhasil melarikan diri. Nolan memberitahu Kapten. Para penjahat membawa senjata dan bersiap untuk menyerang kapal James. Kapten segera memberitahu awak kapal, bersiap untuk pertempuran, dan meminta Nolan memimpin untuk mencari persediaan di gudang makanan. Saat itu penjahat menyerang dengan meriam granat, menyerang tim yang bertanggung jawab atas pengiriman bahan bakar. Saat penjahat bersiap-siap untuk menembakkan roket lagi, kapal perang mengunci posisi mereka. Sementara tim lain sedang mengumpulkan obat-obatan dengan gila di rumah sakit. Karena rumah sakit merupakan zona berisiko tinggi. Semua orang mengenakan masker oksigen. Namun persediaan oksigen cepat habis. Komandan tim berkata, "Baiklah, dengarkan aku. Tugas kita belum selesai. Tidak ada persediaan, tidak ada vaksin. Kita tidak bisa pulang dan menyelamatkan dunia ini yang terkutuk." Melihat situasi, Kakak Lei segera menyarankan mereka untuk pergi. Meskipun mereka terus menyalahkan Kakak Lei karena tidak mengungkapkan kebenaran. Namun, di hadapan keadilan, mereka tetap memilih untuk membantu Kakak Lei mencari perangkat meskipun berisiko. Untungnya, setelah pencarian tegang selama 10 menit terakhir, tim berhasil mendapatkan perangkat yang dibutuhkan oleh Kakak Lei. Namun ketika mereka bersiap untuk mundur, mereka menemukan pintu terkunci. Kemudian penjahat di luar mulai menembaki mereka. Beberapa orang terpaksa mundur kembali ke dalam rumah sakit. Namun pasokan oksigen sudah sangat menipis. Kapal perang segera mengirim tim bantuan. Saat tim di dalam rumah sakit meledakkan pintu besar, 2 tim menyerang penjahat dengan cepat dan berhasil menyelesaikan masalah. Namun setelah beberapa putaran pertempuran, kedua tim memiliki anggota yang terluka dan tidak dapat bergerak. Dokter militer di kapal tidak mencukupi dan hanya bisa mendukung 1 tim. Lei dengan sukarela menawarkan diri, berani mendarat sendiri untuk menyelamatkan. Sang kapten mendengarkan permohonan para prajurit, hanya bisa menyetujuinya pergi. Harus berhati-hati. Kamu datang untuk apa? Di mana dokternya? Seseorang di tim lain terluka. Dokter pergi ke sana. Pergi cari dokter tidak bisa menunggu. Kita juga bisa melakukan apa yang dokter militer lakukan. Jika kamu benar-benar ingin membantu temanmu, pegang dia dan lakukan seperti yang kukatakan. Setelah serangkaian tindakan yang lancar, Rachel berhasil mengeluarkan ZT, menutup arteri besar yang terluka oleh prajurit. Sudah selesai. Sementara di dalam gudang makanan di sisi lain, Nolan yang membawa Kapten malah dijadikan sandera oleh penjahat. Sementara Kapten berpura-pura menggunakan komunikasi di tubuhnya untuk bernegosiasi dengan penjahat. Dengarkan aku, bocah busuk. Berikan semua makanan di gudang barat daya padamu. Rahasia menginformasikan posisi tepat penjahat kepada sang kapten. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, sang kapten segera mengerti maksud sang kapten. Perintahkan meriam mengarah ke sudut barat daya gudang.
Letnan kapal memerintahkan tembakan. Saat peluru merobek, beberapa anggota tim segera menembak mati perampok yang tersisa. Saya tidak tahu apa pendapatmu tentang kehidupan di laut, tapi kita pasti bisa memanfaatkanmu. Kemana? Menyelamatkan dunia. Kemudian pulang ke rumah. Baiklah, saya ikut. Persediaan segera diangkut ke kapal perang. Kapten kapal mengunjungi ruang medis untuk melihat tentara yang terluka. Dia menyelamatkan saya. Dia akan menyelamatkan kita semua. Semoga kita bisa menyelamatkan satu sama lain. Saat semuanya bersiap untuk berlayar lagi, sebuah kapal perang nuklir Rusia terjebak di pintu keluar pelabuhan. Kapten kapal James Chandler segera mengeluarkan perintah kesiapan tempur level 1. Kemudian dia memanggil mereka melalui saluran umum. Sebagai kapten dari bangsa pejuang, mereka langsung menyatakan maksud kedatangan mereka. Tanpa berbelit-belit, mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka. Saya yakin Anda memiliki apa yang saya inginkan. Dan Jenderal Raskov ini adalah yang datang untuk mengambil sampel virus. Tapi Kapten Chandler, kita juga bukan orang yang lemah.